Shalom, selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, khususnya Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang berada di rumah. Sore hari ini kita akan kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga yang dilakukan secara online. Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita memasuki bakti kita pada sore hari ini, mari kita menundukkan kepala, kita memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah untuk kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait yang pertama saja. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena di sore hari ini kami diberikan kesempatan, sekalipun bersama-sama dengan anggota keluarga kami, anggota keluarga kecil kami tetap bersyukur karena kami memiliki waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji nama Tuhan dalam kebaktian rumah tangga yang dilakukan secara daring. Kami percaya Tuhan hadir dalam kesempatan kami menaikkan puji dan bakti bagi kemuliaan nama Tuhan. Sertai dan berkatilah ya Tuhan seluruh rangkaian bakti kami pada sore ini. Demikian juga saat kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, maka kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahaminya dengan benar. Kini ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang ada di rumah, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat yang kedua. Saya ulangi, surat 1 Yohanes pasal 1 hingga pasal 2 ayat yang kedua. Jika Bapak Ibu, saudara-saudariku sudah menemukan bagian itu, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Saya bacakan bagian tersebut bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan disampaikan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Lalu perikop yang kedua, Allah adalah terang dan Kristus pengantara kita. Demikian sabda Tuhan disampaikan.
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, hidup yang kita jalani bersama di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang diwarnai oleh berbagai dinamika. Ketika dinamika kehidupan yang kita jalani penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, maka kita berada dalam sebuah sukacita yang luar biasa. Namun sebaliknya, ketika dinamika kehidupan yang kita jalani penuh dengan banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan, maka tidak jarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan menjumpai sebuah realitas, sebuah kenyataan. Ada banyak orang murung, ada banyak orang gelisah, ada banyak orang menjadi takut, baik untuk memulai segala sesuatu dengan semangat yang baru, ataupun untuk melanjutkan apa yang menjadi peran dan aktivitas kesehariannya, karena takut berjumpa dengan pergumulan, berjumpa dengan kegagalan dan lain sebagainya.
dinamika kehidupan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hemat saya terjadi dan dialami bukan hanya dalam realitas kehidupan keseharian. Dinamika yang kita jumpai dan kita alami bukan hanya dalam konteks kehidupan pekerjaan atau kehidupan keluarga, tapi sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka kita pun juga berhadapan dengan berbagai dinamika yang ada di hadapan kita, yang kita jumpai dalam realitas kehidupan keberimanan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mungkin di antara kita bisa merinci, di antara kita bisa menguraikan dinamika kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya apa saja itu, atau bentuknya seperti apa saja, maka kita bisa menguraikannya masing-masing. Dan saya percaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap umat Tuhan dalam konteks kehidupan berimannya, dalam konteks kehidupan spiritualnya, dia akan berjumpa dengan dinamika yang pasti satu dengan yang lain berbeda. Dia akan berjumpa dengan dinamika di mana yang seorang dengan seorang lainnya belum tentu sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam konteks kehidupan sebagai umat Tuhan, dalam konteks sebagai orang yang percaya, lalu kita menghadapi berbagai dinamika kehidupan spiritual, dinamika kehidupan rohani. Misalkan saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, betapa sulitnya mungkin bagi beberapa orang, bagi beberapa kelompok umat percaya dalam kehidupan ini untuk bisa memperoleh keleluasaan berkarir di tengah pekerjaan, untuk memperoleh tempat yang sama, jenjang strata jabatan yang sama di tempat pekerjaan. Kita bisa berhadapan dengan kenyataan itu, bahwa tidak sedikit kita mendengar cerita atau kesaksian betapa susahnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai penganut agama Kristen, punya posisi dan kedudukan di tempat kerja. Itu dinamika spiritual yang kita jumpai. Dalam dinamika kehidupan spiritual, di mana percaya kepada Kristus memperhadapkan kita akan sulitnya mendapatkan jenjang karir yang sama dengan orang lain, atau mungkin juga hal-hal yang lain yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini. Apakah dinamika itu kemudian harus menghambat kita untuk terus melanjutkan dan berkarya dengan baik dalam perjalanan hidup ini? Apakah karena ada dinamika yang membuat kita mungkin merasa kecewa, membuat kita mungkin berpikir kok seakan-akan hidup ini tidak adil dan lain sebagainya? Tantangan-tantangan itu apakah kemudian membuat langkah kita mundur untuk terus berkarir, untuk terus bekerja, untuk terus mempersaksikan pekerjaan Kristus dalam hidup kita? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, seharusnya dinamika itu tidak menghalangi kita untuk terus melakukan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita dengan baik. Apalagi jika oleh karena dinamika yang kita jumpai, jika oleh karena tantangan dan hambatan yang kita jumpai, lalu kita mengikuti cara-cara yang tidak benar, mengikuti cara-cara yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan berlawanan dengan aturan yang berlaku. Jika itu yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena dinamika kehidupan sebagai umat percaya yang memperhadapkan kita pada beragam kenyataan yang sulit, kenyataan yang mungkin tidak naik pesat dalam hal jenjang karir ataupun dalam hal jabatan tertentu, maka
kenyataan itu tidak harus membuat kita menjadi mundur. Kenyataan itu tidak membuat kita kemudian harus kehilangan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, sehingga memilih cara-cara yang tidak benar, memilih cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan untuk ditempuh demi memperoleh jenjang karir. Jika itu yang terjadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, maka itu sama artinya dengan kita membiarkan diri kita kembali kepada kegelapan. Itu sama artinya dengan kita membiarkan kembali kita jatuh dalam kegelapan. Padahal sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita sudah diangkat dari kegelapan itu. Kita sudah dibawa naik dari kegelapan itu untuk kemudian kita berada di tempat yang terang. Jika hanya karena dinamika kehidupan, jabatan yang tersendat, karir yang tidak maju, lalu kemudian kita memilih cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita memilih cara-cara yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka sama saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membiarkan kita tertenggelam di tengah kegelapan yang ada. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, karya pengorbanan Kristus, darah Kristus menjadi tidak berarti buat kita. Padahal justru dari dalam kegelapan itulah kita diangkat, dibawa naik, memasuki terang yang baru di dalam Kristus. Oleh karena pengorbanan Kristus itu berharga dan bernilai. Pengorbanan Kristus yang berharga dan bernilai itu telah memungkinkan kita sekalian berada dalam kehidupan yang baru, berada dalam terang Allah, berada dalam kebenaran Allah. Maka sebagai orang-orang yang berada dalam kebenaran, sebagai orang-orang yang telah ada dan tinggal di dalam terang Kristus, tentu saja Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita dipanggil untuk menghidupi terang itu sendiri. Kita dipanggil untuk tetap menjadi pembawa terang itu di tengah perjalanan hidup kita. Dinamika kehidupan yang kita jumpai, yang kita alami, tidak seharusnya membuat kita kehilangan keyakinan dan kepercayaan untuk terus berharap kepada Kristus, untuk terus bergantung kepada Allah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dinamika yang memperhadapkan kita pada pergumulan, pada tantangan, pada kenyataan yang berat dan sulit itu tidak seharusnya membuat spiritual kita, nilai-nilai keberimanan kita menjadi turun. Tidak seharusnya juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika oleh karena dinamika kehidupan yang tidak selalu menyenangkan, yang tidak selalu menggembirakan, lalu kita kehilangan identitas dan jati diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang selalu berharap, sebagai umat yang selalu meyakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam perjalanan hidup kita. Oleh karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali di bakti tengah pekan kita saat ini. Betapapun dinamika kehidupan itu kita jumpai dan kita alami, tetaplah tunjukkan identitas kita sebagai anak-anak terang. Tetaplah perlihatkan kualitas spiritual kita yang selalu berada dan berjalan di dalam kebenaran dengan Kristus. Karena kita percaya setiap kebenaran pasti akan mendatangkan buah yang menyenangkan pada waktu yang Tuhan sediakan sendiri. Setiap orang percaya yang selalu memancarkan terang di tengah-tengah kehidupannya, betapapun ada banyak dinamika, ada banyak kenyataan yang sulit, yang susah, bahkan mungkin yang berat untuk dia jalani dan untuk dia pikul sendirian, percayalah, semua kenyataan yang berat itu tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang adil, kita punya Allah yang telah dan sedia menerima kita. Maka jika Allah bersedia menerima kita, jika Allah bersedia menyambut kita, kita yakin dan kita percaya pula Allah juga yang akan membuat jalan kita yang penuh liku itu kemudian diluruskannya
untuk berjumpa pada sukacita dan damai sejahtera. Selamat merangkai karya di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Betapapun ada banyak dinamika, perlihatkanlah kualitas spiritual kita masing-masing. Perlihatkanlah kualitas hidup rohani kita di hadapan Allah dan sesama. Karena itulah yang Allah kehendaki untuk menjadi identitas Kristiani kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang berada di rumah, kini kita bersama-sama akan merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menghimpun persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian tengah pekan ini dari rumah, maka kita bisa mempersiapkan persembahan kebaktian rumah tangga kita untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop, diberi keterangan persembahan KRT atau kebaktian rumah tangga. Dan pada hari Minggu, Ibu Bapak Saudara-saudara dapat membawa persembahan itu lalu dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang disediakan oleh majelis jemaat. Mari kita menghimpun persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama saja. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami kembali bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan, kehidupan sebagai orang percaya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga, senantiasa kami akan berjumpa dengan berbagai dinamika, dengan berbagai kenyataan baik yang membawa sukacita ataupun juga yang membawa kami pada pergumulan sehingga kami merasa hidup ini penuh dengan beban. Kenyataan apapun yang kami jumpai, bahkan dinamika yang berat sekalipun, ketika itu harus kami hadapi. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak menyurutkan langkah kami, berkarya melakukan yang terbaik bagi kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak kehilangan momen dan kesempatan untuk memperlihatkan kualitas spiritualitas kami, kualitas hidup rohani kami di hadapan sesama. Karena kami percaya ketika kualitas spiritual dan kualitas rohani kami semakin baik dan terus bertumbuh di tengah dinamika yang berat sekalipun, Tuhanlah yang kiranya terus dimuliakan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk upaya-upaya pemulihan yang terus dijalani dan dilakukan oleh anak kami Jonathan Likumahua. Berkati Pak Jeffrey dan Ibu Leni supaya upaya untuk memulihkan kondisi kesehatan anak terkasih terus berada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pemulihan Ibu Jane Estina Noya Sahetapi bersama dengan suami dan anak-anak, kiranya juga Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memberkati. Begitu juga saudara-saudari kami yang lain yang juga harus terus menjalani perawatan dan pemulihan. Bapak Markus Wairata, anak kami Rizky Mual Hamuluan Sianturi, anak kami Febriani Putri Pratamatori, juga saudara-saudara kami lainnya yang terus membutuhkan dan lawatan cinta kasih Tuhan. Ada Bapak Adri Bernatengker, Bapak Jeffrey, Ibu Enda Artiani Mustamu,
ada Ibu Adriani Unlaru Maupula, dan juga saudara-saudara kami lainnya. Tuhan, mereka semua merindukan sukacita dan damai sejahtera dengan kesehatan yang baru. Oleh karena itu, lawatlah mereka, berkatilah upaya-upaya yang dilakukannya. Demikian pula mereka yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan supaya saudara-saudara kami yang dalam pergumulan pun tetap tekun dan setia menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk berbagai pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, supaya pelayanan kami juga dapat berjalan dan berlangsung dengan baik. Kami bersyukur, kami percaya bahwa cinta kasih Tuhan kiranya senantiasa dinyatakan kepada kami semua. Dan oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Baik di tengah tugas, di tengah pekerjaan yang kami jalani, kami hanya mohon pimpinan Tuhan dan kami hanya mohon penyertaan Tuhan. Supaya di tengah dinamika dan tugas-tugas yang ada, kami senantiasa dapat memberikan kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi kehidupan jemaat Tuhan di GKP Jemaat Sadang. Berkatilah upaya-upaya penata layanan yang dilakukan baik oleh majelis jemaat, komisi-komisi, pengawas perbendaharaan jemaat, supaya semua kami arahkan dan kami muarakan untuk kemuliaan Engkau. Berkatilah kehidupan persekutuan di arah klasis dan di arah sinodal, supaya semua juga dapat berlangsung dan berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, di tengah berbagai upaya yang dilakukan para pemimpin kami untuk tetap memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bahkan juga dalam rangka meningkatkan imunitas segenap bagian bangsa dan negeri ini. Berkati Tuhan supaya usaha-usaha itu dapat berjalan lancar dan dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa yang Maha Baik, kami percaya, kami yakin usaha-usaha baik yang dilakukan para pemimpin kami juga akan berbuah indah di masa yang akan datang. Jika sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota keluarga, maka kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya semua dapat berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika di tengah bakti kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami juga memohon berkatilah persembahan yang telah kami himpun, supaya persembahan kami dapat kami gunakan dalam rangka mendukung pelayanan di gereja Tuhan. Ini doa kami yang kami mau bawa, kami mau naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita berdiri bersama-sama, mari kita arahkan hati untuk menerima dan menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Demikian selesai Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.